Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Wah, selamat lebaran untuk kita semua teman-teman. Di hari udah lewat ya Idul Fitrinya ya teman-teman ya. Udah, meskipun gitu, saya mau minta maaf kepada teman-teman semua jika saya mempunyai banyak salah kata, khilaf maupun hal-hal yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Untuk kalian semua yang mengenal saya maupun tidak mengenal saya mohon maaf. Semoga ke depan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan kita membawa ibadah-ibadah puasa kita uh, untuk 11 bulan ke depan lagi. Semoga kita tidak menjadi manusia yang beriman ketika berpuasa saja teman-teman. Jadi semoga 11 bulan ke depan itu kita tetap membawa kebiasaan-kebiasaan baik kita ketika di bulan Ramadan ini. Oke, amin. Oke teman-teman, minggu kemarin kita udah bahas soal 2023 tenaga honorer dihapus, selanjutnya PNS. Oke, di video kali ini saya akan membahas lanjutannya nih teman-teman. Video selanjutnya di video kali ini saya kasih judul PNS dan transformasi birokrasi. Karena di video sebelumnya kita udah bahas soal sedikit menyinggung tentang transformasi birokrasi ini kan teman-teman. Tapi kita bahas fullnya di sini. Yuk, bagaimana sih nasib pembukaan CPNS 2023 nanti? Karena ada berita yang PNS dihapus tadi itu teman-teman ya. Yang kemarin kita sempat bahas, PNS akan digantikan oleh AI, Artificial Intelligence. Semoga saya tidak salah dalam penyebutan. Jikapun salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Nah, jadi di tahun 2023 ke depan, tahun depan, itu kan ada berita tentang pembukaan CPNS ya teman-teman. Tapi ya, di tahun ini kita udah mendengar banyak berita yang kurang mengenakan untuk teman-teman tenaga honorer juga, untuk kita juga, untuk PNS dia gantikan AI, itu kan juga berita yang benar-benar lumayan membuat kita down ya teman-teman, lumayan membuat kita bertanya-tanya lalu bagaimana selanjutnya gitu. Yuk kita sharingin teman-teman. Ternyata teman-teman, AI ini udah banyak loh teman-teman digunakan dalam kehidupan kita. Maksudnya dalam masa-masa saat ini nih teman-teman. Ternyata kita tuh nggak sadar ternyata beberapa kegiatan kita tuh udah digantikan sama AI gitu loh teman-teman. Seperti ini, seperti kemarin saya langsung ke contohnya saja ya teman-teman. Contoh saja ketika kita sedang mengurus di BPJS. Jadi ketika kita datang, ada nih beberapa di kota-kota besar, mungkin di Jakarta sudah seperti itu atau seperti apa saya tidak tahu ya teman-teman. Tapi kalau di tempat saya di Samarinda ini masih mengisi data, namun ketika kita menyerahkan data tersebut, petugasnya tidak perlu lagi untuk menginput data tersebut, karena data tersebut ketika diketikkan oleh petugasnya nama kita itu sudah terdata seperti teman-teman. Begitupun di beberapa bank-bank konven ya teman-teman. Seperti mungkin yang canggih sih yang saya lihat sih BCA ya teman-teman. BCA atau BTN ya teman-teman. Saya beberapa kali sempat di BTN kayaknya ini teman-teman udah menggunakan AI gitu loh teman-teman. Jadi kita tuh tanpa sadar juga ternyata udah menggunakan si AI itu teman-teman. Jadi pun saya ada nonton di CNBC nih teman-teman, yang kemarin saya sempat singgung ya teman-teman. Demi cuan manusia diganti robot itu ya teman-teman ya. Itu ternyata dari data yang mereka sajikan, dari berita yang data mereka sajikan itu, perekrutan CPNS itu tiap tahunnya menurun teman-teman, sangat menurun gitu loh teman-teman. Jadi setiap tahun setiap ada perekrutan baru itu semakin menurun seperti itu teman-teman. Mungkin kuotanya banyak teman-teman, tetapi saya juga sudah pernah menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa
Meskipun kuotanya banyak, kalau kita tidak memenuhi kualifikasi tersebut, kuota tersebut menjadi sia-sia teman-teman. Misalnya ada 1000 kuota, tetapi yang memenuhi hanya 500 orang. Jadi 500 kuotanya itu akan tetap kosong teman-teman, seperti itu. Jadi penurunan itu tuh berdasarkan yang diterima, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke next video. Kita kembali dulu ke video Kompas TV yang saya udah sebutin tadi tentang transformasi birokrasi. Jadi poin-poin yang saya dapat dari video tersebut tentang transformasi birokrasi tersebut adalah dari Pak Arief Wibowo sendiri mengatakan bahwa transformasi birokrasi dilakukan untuk memangkas jabatan eselon 3 dan 4 pejabat administratif secara bertahap. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya teman-teman, contohnya yang kayak misalnya tadi kita ketika kita mau mengurus sesuatu data, misalnya ke bank ataupun ke BPJS ya misalnya teman-teman, sebagai contoh saja, itu tuh kita pegawainya tuh yang semula ada 3 orang itu akan dipangkas menjadi 2 orang karena yang 1 orangnya tuh sudah bisa dikerjakan oleh 2 orang tadi dan dibantu oleh EI tadi teman-teman, seperti itu. Jadi yang di PNS yang akan digeser, yang setahu saya, yang dari informasi yang saya dapat itu bukan dihapus ya teman-teman ya, tapi mereka diberdayakan, diberi pendidikan kembali untuk menduduki jabatan lain teman-teman, seperti itu. Jadi jabatan eselon 3 dan eselon 4 itu adalah pejabat administratif, bagian administratif, seperti itu sih teman-teman. Mereka akan kembali diberikan pelatihan untuk ditempatkan di posisi yang lain, seperti itu teman, dikembangkan untuk posisi yang ya udah, kita bahas untuk selanjutnya dulu ya teman-teman. Oke, yang kedua adalah pemerintah sangat memahami bahwa urusan administratif memang bisa digantikan oleh AI, tapi bukan dalam hal urusan pengambilan keputusan atau analisis. Benar, akan ada pergeseran atau perombakan transformasi birokrasi tadi, tetapi hanya untuk yang administratif, yang seperti saya contohkan tadi teman-teman, kayak yang cuman hanya kita nyekian data untuk mempermudah antara kita dan pemerintah, seperti itu loh teman-teman. Karena birokrasi itu kan antara kita dan pemerintah, jadi mereka tuh ingin membuat kita lebih mudah dan membuat mereka untuk membayar pegawainya tadi, gitu loh teman-teman. Mbak Nazim pun berkata bahwa hal ini tuh sangat efektif, bisa saja sangat efektif gitu loh. Nazim Mahreza, praktisi kecerdasan buatan AI, berkata bahwa sebenarnya si AI ini bukan sebuah robot yang berbentuk manusia yang dihidupkan dan lalu lalang di sekitar kita itu, seperti itu tidak teman-teman. AI itu seperti program, seperti itu, program web yang kita bisa jalankan, yang pegawainya bisa menjalankan untuk mempermudah antara masyarakat dan juga pemerintah itu sendiri teman-teman. Dan penghapusan eselon 3 dan eselon 4 itu karena untuk meminimalisir pekerjaan yang berat tadi, yang tadinya jika eselon 3 dan 4 itu melayani waktunya 100%, terdiri dari 60% input data, karena input data itu kan juga lama ya teman-teman ya. Kita butuh kecepatan tangan untuk mengetik, seperti itu kan teman-teman, dan 40% untuk menganalisis. Maka dengan AI, SDM-nya hanya perlu 100% untuk menganalisis hasilnya tadi, seperti itu. Kalau untuk dari Mbak Nazim sih, menurut saya seharusnya tuh pemerintah hanya perlu membantu, bukan mengganti ya teman-teman. Mungkin misalnya sebelumnya di administratif ada 3 orang, karena ada AI hanya membutuhkan 2 orang untuk analisis, atau mungkin hanya membutuhkan 1 orang untuk analisis. Mungkin yang 2 orang ini bisa diberdayakan untuk yang lain kan teman-teman, bisa jadi analytic thinking atau dan lain sebagainya, seperti itu. Itu adalah saran dari Mbak Nazim sih, yang menurut saya sangat masuk akal sekali teman-teman dari video tersebut. Pak Arief Wibowo juga mengatakan bahwa mengingatkan kembali bahwa birokrasi ini tuh dilakukan untuk masyarakat gitu. Jadi jangan sampai untuk masalah
masyarakat yang di pedesaan ya teman-teman, yang masih minim makan informasi, mereka menjadi bingung seperti itu kan. Namanya juga transformasi birokrasi ini diharapkan supaya dari yang perkotaan ke pedesaan mereka mengetahui semua. Jadi diperlukan sosialisasi yang besar gitu teman-teman. Jadi kita tenang saja teman-teman karena PNS tidak akan dihapus keseluruhan, tetap akan ada perekrutan dan kebutuhan, karena setiap tahun kan pasti ada yang pensiun ya teman-teman ya. Tetapi untuk staf administratif mungkin akan dibantu dengan AI, mungkin seperti itu loh teman-teman. Nah, menurut Pak Arief Wibowo, beliau juga mengatakan bahwa rencana tersebut masih belum dibicarakan secara detail. Pemerintah masih harus fokus terhadap pembenahan masalah kepegawaian, yakni pegawai honorer yang saya tadi bilang 2023 tenaga honorer dihapus. Kemudian barulah selanjutnya akan melanjutkan mimpi besar Presiden untuk transformasi birokrasi ini. Jadi teman-teman tenang aja, kalaupun nantinya akan dihapus, mereka hanya akan menggantikan eselon 3 dan eselon 4 bagian administratif. Itu pun bukan mengganti dan diharapkan membantu saja. Jadi eselon 3 dan eselon 4 akan dibantu oleh AI dan akan diberdayakan untuk hal lain seperti itu loh teman-teman, untuk lebih efektivitas gitu. Nah, jadi itu tadi teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Komentar kalian apa mengenai transformasi birokrasi tadi? Kirim komentar kalian di bawah ya. Let's speak out. Ayo teman-teman, kasih komentar terbaik kalian. Menurut kalian gimana soal AI ini? Ayo kita jadi driver untuk diri kita sendiri, jangan jadi passenger, supaya kita semakin bertumbuh dan berkembang teman-teman. Oke. Kita tetap semangat untuk ikut PNS di tahun depan, CPNS tahun depan. Tetap ikhtiar langitnya dikuatin, siapkan mentalnya, banyak cari info, dan mulai seawal mungkin teman-teman untuk PNS tahun depan ya, CPNS tahun depan ya teman-teman. Kita berjuang sama-sama di tahun depan, semoga itu menjadi rezeki kita, amin. Oke, sampai di sini dulu. Hari ini quotes saya masih tentang Pak Profesor Renat Kasali, karena saya begitu termotivasi oleh beliau teman-teman, Masya Allah. Tidak saya temui kerja cerdas tanpa melalui kerja keras. Itu bener banget ya teman-teman ya. Kita mau jadi PNS, kita harus bekerja keras untuk belajar. Yang mungkin yang udah punya privilege orang kaya, ya udah tinggal belajar kayak belajar itu mudah ya teman-teman, sulit ya teman-teman ya. Tinggal sisa belajar secara fokus dan benar. Kemudian yang masih bekerja, yang menjadi seorang PNS, harus berusaha bekerja plus belajar, harus menyisihkan waktunya untuk bisa belajar agar bisa lolos PNS. Nah teman-teman, jadi kita kalau mau kerja cerdas tetap harus kerja keras. Saya pernah membaca quotes yang bunyi seperti ini. Saya lupa siapa penemu quotesnya atau pembuat quotesnya, tapi kira-kira bunyinya seperti ini. Jika saya diberi pekerjaan untuk menebang satu pohon selama 6 jam, saya akan gunakan 4 jamnya untuk mengasah kapaknya dan 2 jamnya untuk menebang pohonnya. Intinya apa teman-teman? Dalam 4 jam tersebut, orang tersebut bekerja keras untuk mengasah kapaknya agar tajam, dan mengasah itu butuh kerja sangat keras kan teman-teman, lebih keras daripada dia menebang pohonnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita kalau mau bekerja cerdas, kita harus bekerja keras dahulu. Oke, thank you sampai sini teman-teman. Terima kasih banyak udah mampir di sini. Di next video saya akan membahas apa lagi, yuk nanti kita cari materinya lagi teman-teman. Tulis di kolom komentar kalian mau saya bahas apa ini. Kita mau sharing apa, ataukah mau langsung sharing soal, atau mau sharing apa, atau mau ada berita apa yang kalian pengen saya bahas di sini.
kalian langsung aja kirim komentar di bawah atau langsung DM ke Instagramnya muslimah_awad. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengembangkan channel ini. Juga saya berdoa semoga Allah selalu memudahkan urusan kalian dan para pejuang PNS tahun depan semoga lolos ya. Amin. Oke, see you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day ahead and see you next video.